Beyond Time, bab 490-492. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di kedalaman danau yang luas itu, tempat di mana jari dewa mencoba merasuki kini sunyi secara tidak wajar. Tingkat mutagen sangat tinggi, menyebabkan segala sesuatu bergelombang dan terdistorsi saat secara bertahap berubah menjadi wilayah terlarang. Sumber dari wilayah terlarang itu adalah sosok raksasa yang berdiri di kedalaman. Tingginya 900 meter dan tampak seperti dewa iblis. Ia telanjang sepenuhnya, tanpa pakaian apapun. Kabut yang berputar-putar mengelilinginya, membuatnya tampak hampir mati. Namun, simbol-simbol magis yang berkilauan samar tak terhitung jumlahnya dapat terlihat di kulitnya, menyebabkannya berdenyut dengan aura kuno yang tampak hidup. Sosok itu tampak seperti gunung, dengan bahu yang cukup lebar untuk menopang kubah surga. Proporsinya sempurna, dengan wajah yang mempesona. Di dalam mutagen dan kabut, ia tampak sangat jahat. Ia juga tampak sangat menarik. Seiring waktu berlalu, dewa jahat itu mulai bersinar dengan cahaya 7 warna. Awalnya, cahayanya redup, tetapi secara bertahap menjadi semakin menyilaukan, hingga akhirnya, tubuh dewa jahat itu tampak sangat suci. Dan kemudian kejahatan dan kesucian bercampur menjadi satu. Beberapa waktu berlalu, dan tubuh besar itu bergetar. Kemudian mulai larut, semuanya dimulai dari kepala, lalu leher. Setelah itu, anggota badan. Hampir terlihat seperti seseorang yang melepas baju zirah. Untaian daging yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam tubuh asli Suking. Tak lama kemudian, seluruh daging dan darah di bagian luar kembali ke dalam, dan tubuh dewa iblis setinggi 900 meter itu lenyap. Suking membuka matanya. Awalnya, dia tampak sedikit bingung. Semua yang baru saja terjadi berada di dalam lautan kesadarannya, dan sekarang setelah dia bangun, itu hampir tampak seperti mimpi. Saat ia membuka matanya, ia batuk mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Ia tidak terluka. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu meluap di dalam dirinya. Dan ia merasakan kekuatan tubuh yang jauh melampaui apapun sebelumnya. Saat perasaan itu melonjak di dalam dirinya, ia berjuang untuk mengendalikan napasnya. Dan tatapan bingung di matanya berubah menjadi jernih. Tubuhku, gumamnya. Setelah menyadari keberadaannya sendiri, semangatnya pun bangkit. Tubuhnya terasa familiar sekaligus asing pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat berlalu, matanya berbinar terang. Kemudian dia bergerak dengan tiba-tiba, menyebabkan suara dentuman yang memekakkan telinga saat dia berpindah ratusan meter dalam sekejap mata. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Yang tertinggal di belakangnya adalah serangkaian bayangan yang perlahan memudar. Aku sangat cepat. Berdasarkan apa yang bisa dia rasakan, tubuh fisiknya setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan mata berbinar, dia melancarkan pukulan eksperimental dengan tangan kanannya. Dia tidak menggunakan teknik sihir, hanya kekuatan tubuh fisiknya. Dan sebagai hasilnya, sebuah pusaran terbuka, bergemuruh keras, dikelilingi oleh badai yang menghancurkan. Pusaran itu menghancurkan apapun yang disentuhnya. Pupil mata Suking menyempit, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Jelas, tubuhnya sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Dia lebih cepat dan lebih kuat, tetapi juga jauh lebih tangguh. Dan kekuatan serangannya sangat berbeda. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah mengalami transformasi yang mengguncang langit dan bumi. Tingkat tubuh fisiknya telah berubah. Saat jantungnya berdebar kencang di dadanya, dia melepaskan racun terlarangnya, menyebabkan racun itu memenuhi tubuhnya dan menguji seberapa baik dia dapat mempertahankan kekuatan ilahi. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa racun terlarang itu telah menyatu erat dengan tubuhnya. Di masa lalu, melepaskan racun terlarang itu akan menyebabkan dagingnya sendiri terkikis. Untungnya, ia telah membangun daya tahan, sehingga efeknya tidak terlalu buruk. Dikombinasikan dengan kekuatan kristal ungu, ia dapat mempertahankan keseimbangan. Tetapi itu hanya jangka pendek. Jika ia menggunakan racun terlarang itu dalam waktu lama, efeknya bisa sangat buruk. Namun, saat ini, hal itu tampaknya tidak terjadi sama sekali. Tubuhnya tampak sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan racun terlarang tersebut.
Suasana hatinya membaik saat ia melakukan beberapa percobaan dengan bulan ungu. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa ia jauh lebih mampu mengatasi kekuatan bulan ungu tersebut. Rupanya, tubuh ini memang dibangun dengan tujuan untuk dapat menggunakan kekuatan seorang dewa. Tubuh seorang dewa, gumamnya. Dia menguji beberapa teknik sihirnya lagi, dan tak lama kemudian, memastikan bahwa peningkatan tubuh fisik ini memengaruhi setiap aspek dirinya. Keberuntungan yang dialaminya membuatnya merasa sangat gembira. Itu seperti menuai tanpa menabur. Inilah yang terjadi ketika saya mengambil risiko yang sangat besar. Tentu saja, ini bukanlah tubuh dewa yang sebenarnya. Su Qing masih ingat cangkang luar setinggi 900 meter yang terlihat sebelumnya. Dengan memfokuskan inderanya ke dalam dirinya sendiri, ia dapat melihat sejumlah besar benang emas. Benang-benang itu tampak tak terbatas, memenuhi setiap bagian tubuhnya, dan semuanya berdenyut dengan sensasi yang sangat suci. Ia tahu bahwa benang-benang itu tidak berbahaya, dan juga bahwa ia dapat mengendalikannya. Namun, metode pengendaliannya bukanlah teknik sihir atau tingkat kultivasi. Ia hanya dapat melakukannya dengan memanfaatkan kekuatan racun terlarang dan esensi bulan ungu. Selain itu, ia tidak dapat menggunakannya untuk membentuk cangkang luar yang sama seperti sebelumnya. Tampaknya cangkang luar setinggi 900 meter itu adalah tubuh dewa yang sebenarnya. Sayangnya, aku tidak bisa membuatnya lagi sekarang. Jelas, itu karena dia tidak memiliki cukup kekuatan dewa. Itulah tubuh yang telah disiapkan oleh jari sang dewa. Su Qing kemudian memindai istana surgawi ke-10-nya di lautan kesadarannya. Di dalam sel D-132, jari berwarna merah darah itu beristirahat sendirian, tertidur. Namun, tampaknya karena kesepian, ia tidak tidur nyenyak, melainkan sesekali bergerak. Sayangnya aku tidak punya kendali. Tapi suatu hari nanti, aku seharusnya bisa menggunakan kristal ungu untuk menutupnya sepenuhnya. Kemudian aku akan memegang kendali seperti aku mengendalikan bayangan itu. Su Qing tidak merasa terikat untuk berpegang pada kata-kata yang telah diucapkannya sebelumnya kepada jari tersebut. Ini seperti saat gurunya membawanya untuk mempersiapkan teknik khusus. Guru ketujuh membawanya ke banyak sekte untuk mempelajari teknik sihir rahasia mereka. Ketika mereka meninggalkan setiap sekte, guru ketujuh mengajari Su Qing cara membungkuk dan memberi hormat. Dengan begitu, jika mereka bertemu sebagai musuh, mereka dapat membunuh mereka dengan hati nurani yang bersih. Ini adalah situasi yang serupa. Su Qing merasa bahwa apa yang dikatakan gurunya masuk akal, dan karena itu, dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Meskipun tidak ada apapun di depannya untuk dibungkuk, Su Qing merasa bahwa ketulusan hatinya adalah hal yang paling penting. Selama dia tulus, itu sama saja dengan benar-benar membungkuk sebagai ucapan terima kasih kepada jari dewa. Itu adalah jenis logika yang diajarkan guru ketujuh kepada Su Qing, dan dia setuju dengannya. Namun, ia masih perlu memastikan bahwa jarinya beristirahat dengan tenang, jadi setelah membungkuk, ia melihat sekeliling. Setelah merasakan sasaran berikutnya, ia bergerak dengan cepat, menjadi serangkaian bayangan yang tak terlihat. Tujuan perjalanannya adalah lukisan gulungan yang terbentang. Lukisan itu dulunya dipenuhi oleh sebuah keluarga besar, tetapi sekarang satu-satunya orang yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua. Ekspresinya menunjukkan ketakutan, dan itu karena dia tidak sendirian. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa, tetapi ada juga seekor naga biru kehijauan yang ganas di sebelahnya dengan mulut terbuka lebar. Su Qing menatap lukisan itu dengan dingin, mengulurkan tangan, dan membuat gerakan meraih. Lukisan itu terbang ke tangannya. Ketika naga biru kehijauan itu merasakannya, ia terbang pergi. Melihat Su Qing, ia meraung, lalu mengeluarkan sendawa keras. Akhirnya, ia kembali ke istana surgawi ke-6 di dalam Su Qing. Pergi dari sana, kata Su Qing dengan tenang sambil menatap lukisan itu. Naga biru kehijauan itu tahu bahwa dia tidak sedang berbicara dengannya, jadi ia pun tenang. Di dalam lukisan itu, Tuan Inkwell gemetar ketakutan. Namun, dia tidak berani mengabaikan Su Qing, jadi dia keluar dari dalam lukisan. Setelah mengambil wujud manusia, dia melayang di depan Su Qing, tampak ketakutan. Sambil menggigil tak terkendali, dia dengan hati-hati bertanya, Tuan, apakah Anda dewa yang disukai surga, atau Anda sipir penjara? Dia benar-benar tidak bisa memastikan dengan tepat siapa yang sedang dihadapinya. Dengan wajah tanpa ekspresi,
Su King mengirimkan sebagian kekuatan ilahi ke bayangan itu. Bayangan itu segera muncul dari tanah, memancarkan aura yang menakutkan, tampak sangat ganas dengan gigi yang terbuka dan cakar yang menganga. Terlepas dari penampilannya yang ganas, bayangan itu sebenarnya merasa sangat takut. Ketika Su King berada dalam bahaya dirasuki, bayangan itu bersembunyi. Sebenarnya, ia menyimpan harapan bahwa kristal ungu itu mungkin akan dihancurkan oleh dewa. Jika itu terjadi, bayangan itu mungkin punya kesempatan untuk bebas. Namun ketika kristal ungu itu meledak dengan kekuatan, dan jari dewa itu mengerang kesakitan, bayangan itu telah dipenuhi dengan teror dan keputusasaan. Meskipun begitu, terlepas dari apapun, ia tidak ingin mati. Karena itu, ia berpura-pura sepenuhnya setia dan loyal. Ia mengeluarkan air liur dengan keras sementara semua matanya yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke arah Sir Inkwell. Kemudian ia menggeram sedikit, seperti anjing ganas. Ketika Sir Inkwell melihat bayangan seperti itu, wajahnya berubah muram. Kau sipir penjara. Bagaimana mungkin? Bukankah kau dirasuki oleh jari dewa? Bagaimana mungkin kerasukan dewa bisa gagal? Sir Inkwell gemetar hebat. Dia mengenali bayangan itu. Lagi pula, bayangan itu telah menunjukkan banyak ketertarikan padanya di D132. Mata Su King berkilauan dengan cahaya dingin, dan bayangan itu mengerti apa yang diinginkannya. Bertindak seperti anjing ganas, bayangan itu menerjang ke depan dan menancapkan giginya ke Tuan Inkwell. Jeritan kestongkuan menggema dari mulut Painted Fox tua itu. Su King mengabaikannya dan kemudian pergi ke kepala dan singa batu itu. Mereka berdua masih belum pulih, jadi meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. Kaki singa batu itu belum tumbuh kembali, sementara kepalanya hanya setengah jadi. Saat melihat Su King beberapa saat yang lalu, mereka berdua mulai gemetar. Sama seperti Tuan Inkwell, mereka tidak yakin apakah dia Su King atau bukan. Tapi kemudian mereka mendengar suara Tuan Inkwell, dan mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Dan itu membuat mereka dipenuhi rasa takut yang hebat. Kerasukian dewa itu gagal. Astaga! Kemudian kepala sekolah memperhatikan keadaan Sir Inkwell dan lukisannya yang lusuh. Selamat, Yang Mulia, serunya dengan penuh sanjungan. Kerja bagus. Hambamu yang rendah hati ini sudah menduga sebelumnya bahwa dewa yang licik itu tidak akan mampu menandingimu, Tuan. Dan si tua bangka Sir Inkwell itu jelas-jelas bersikap khianat seperti biasanya. Yang Mulia, Anda dapat mengirimnya ke neraka abadi hanya dengan sedikit usaha. Hambamu yang rendah hati ini sungguh sangat gembira. Akhirnya kita bisa reuni D132. Patriark prajurit Vajra Emas tiba-tiba melesat keluar dari tas penyimpanan Su King. Tuanku, itu semua omong kosong jahat. Kepala itu sepertinya sedang menjilat, tapi lihat bagaimana matanya berputar saat berbicara. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa makhluk itu sedang merencanakan pelariannya. Sama seperti Little Shadow, orang-orang ini semuanya pengkhianat sejati. Tuanku, begitu ada yang salah, mereka akan berbalik melawan Anda. Mereka ingin melihat Anda menderita. Saran saya yang sederhana adalah hancurkan mereka sepenuhnya. Kepala itu melirik tajam ke arah tusuk sate besi hitam, dan hendak membalas. Sebelum sempat, Su King melambaikan tangannya ke arah kepala itu. Seketika, istana surgawi ke-10-nya muncul, dan cahaya ungu menyelimuti cahaya merah darah di dalamnya. Saat D132 muncul, rahang kepala itu ternganga dan matanya membelalak tak percaya. Kau ingin reuni, kan? Kata Su King dengan tenang. Masuklah ke dalam. Suara Su King sama sekali tidak mengandung emosi. Ketika kata-katanya bergema di telinga kepala itu bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Ia tak pernah menyangka bahwa pembicaraannya tentang reuni akan benar-benar menjadi kenyataan. Perkembangan ini membuatnya benar-benar tercengang. Di samping itu, Patriark prajurit Vajra Emas merasa sangat gembira sambil mendesak, "Ayo, masuklah." Kepala itu tampak seperti benar-benar akan menangis, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Su King melambaikan tangannya. Sebuah jeritan menggema saat kepala itu jatuh ke D132 dan kembali ke sel lamanya. Begitu berada di dalam, kepala itu merasakan kehadiran jari tersebut, dan ia mengeluarkan jeritan kestongkuan. Ini, sebelum sempat bereaksi, cahaya berkilauan saat singa batu itu terbang ke kandang lamanya di D132, tempat ia mendarat dengan bunyi gedebuk dan berubah menjadi troll awan.
Setelah melihat sekeliling dengan tatapan kosong, ia berputar hingga membelakangi pintu, lalu mulai memakan tentakelnya sendiri. Rupanya itu satu-satunya cara untuk menenangkan dirinya. Namun, setiap kali ia mencabut tentakel itu berubah menjadi kepala. Jelas, ia tidak terlalu senang dengan apa yang disebut reuni kepala itu. Ketika kepala itu melihat hal tersebut, ia mulai menangis. Sebelum banyak air mata jatuh, cahaya kembali berkilauan di D132, dan Sir Inkwell muncul. Untuk memastikan jari dewa berada di lingkungan yang familiar, Su King tidak ingin membunuh Painted Folk tua itu. Sebaliknya, dia akan menahannya di D132. Terdapat bekas gigitan di sekujur tubuhnya saat dia berdiri menatap sekeliling D132 tanpa berkata-kata. Selnya terasa sangat familiar. Kemudian dia mendengar kepala sel menangis, dan melihat jari dewa tertidur. Dia tampak linglung, dan dengan demikian, reuni D132 dimulai, kata Su King, suaranya bergema di dalam istana surgawi ke-10. Kepala itu menangis, singa batu itu mengunyah. Sir Inkwell gemetar, dan jari dewa itu tampaknya telah menemukan keakraban yang dicarinya, karena ia tidur sangat nyenyak. Setelah menyelesaikan hal-hal tersebut, Su King tidak lagi memperhatikan istana surgawi ke-10-nya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Gunung Fajar, dan mulai bergerak. Sebelumnya, dia tidak mampu melakukan perjalanan jangka panjang di permukaan laut jurang. Tetapi segalanya berbeda dengan tubuh barunya ini. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan namun pasti. Sehari kemudian, ketika ia berada sekitar 2 hari perjalanan dari Gunung Fajar, Su King tiba-tiba melambat saat menyadari bahwa ia telah mendengar seseorang meminta bantuan. Dengan tubuhnya yang sebelumnya, indranya tidak setajam sekarang. Ini menunjukkan betapa luar biasanya dia sekarang. Dengan memperhatikan secara seksama, dia bisa memahami apa yang dikatakan orang itu. "Tolong, bisakah seseorang membantu? Tolong saya." Suara itu terdengar lemah. Pada saat yang sama, hal itu membuat alis Su King terangkat karena menyadari itu adalah suara yang familiar. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari siapa itu. Ning Yan. Terkejut, Su King melihat sekeliling perairan laut abisal yang gelap gulita dan teringat kembali saat mereka semua berteleportasi menjauh dari pohon 10 usus. Dia belum melihat Ning Yan sejak kejadian itu. Mungkinkah angin matahari di sini mengganggu jalur teleportasinya dan menyebabkannya jatuh di area ini? Kemudian dia mengalami semacam masalah, dan itulah mengapa dia tidak pernah kembali ke ibu kota kabupaten. Karena penasaran, Su King mulai bergerak ke arah suara itu. Sekitar 1 jam kemudian, dia menemukan sumbernya. Jauh di bawah permukaan laut jurang, dia melihat sebuah bunga besar dan indah, tepat di tengah-tengah mekarnya. Itu adalah iris euforia. Bunga itu berukuran puluhan meter, dan memiliki banyak kelopak warna-warni yang bergoyang secara ritmis. Terlebih lagi, ada ratusan benang sari yang bergoyang-goyang, dan di ujung masing-masing terdapat sosok wanita non-manusia. Benang sari itu tidak mencuat di atas permukaan. Sebaliknya, mereka berkumpul di sekitar bunga, ekspresi mereka gembira saat terus-menerus menyerap sesuatu. Tepat di tengah bunga dan kelopak-kelopaknya yang bergoyang tak terhitung jumlahnya, terbaring sesosok figur. Itu Ning Yan. Pakaiannya compang camping, dan dia terengah-engah. Dia tampak kurus kering hingga seperti kerangka. Matanya yang lesu tampak linglung dan tak bernyawa saat dia menatap para wanita non-manusia di sekitarnya yang menyerapnya. Dia sesekali menggigil, dan saat dia tampak semakin lemah, dia sesekali berteriak. "Tolong, tolong." Bunga iris euforia adalah jenis bunga unik yang berasal dari prefektur Fajar, dan Su King pernah melihatnya dalam perjalanannya. Ia juga diberitahu oleh kepala suku bahwa bahkan pria kuat pun hanya akan bertahan 4 atau 5 napas sebelum berubah menjadi mayat kering. Bahkan para ahli inti emas pun tidak akan bertahan lama. Kemampuan unik bunga ini adalah mengubah ujung benang sarinya menjadi anggota lawan jenis yang cantik, yang kemudian akan menarik korban. Ekspresi aneh muncul di wajah Su King saat ia menatap bunga iris euforia yang besar itu. Bunga ini tampak lebih kecil daripada yang pernah dilihatnya dalam perjalanannya, meskipun yang ini tampak jauh lebih menarik. Para wanita di ujung benang sari itu memiliki wajah memerah dan tampak sangat genit. Jelas sekali, Ning Yan memberi mereka nutrisi yang melimpah.
Jika Ningyan benar-benar diteleportasi ke sini, maka dia sudah terjebak di sini sejak lama. Aku tidak percaya dia masih hidup. Su Qing mengingat kembali semua yang terjadi di pohon 10 usus, dan harus mengakui bahwa intuisi kapten benar-benar tepat. Pasti ada sesuatu yang sangat aneh tentang orang ini. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menyelamatkan Ningyan yang tinggal tulang. Lagi pula, dia adalah alat yang bagus dalam persenjataannya dan kapten, dan relatif mudah digunakan. Meninggalkannya begitu saja untuk mati di sini akan sangat disayangkan. Dengan wajah tenang, dia melangkah maju. Saat dia mendekat, iris euforia dapat merasakan bahaya yang akan datang. Sambil gemetar, ia mengirimkan benang sarinya menjauh dari Ningyan dan menuju Su Qing, di mana mereka menggeram dan mengeluarkan suara mengancam. Su Qing baru saja mendekat. Melihat itu, bunga iris euforia menyemburkan kabut merah muda yang bergolak. Pada saat yang sama, ia mencabut dirinya sendiri untuk melarikan diri. Sementara itu, benang sari berdesir menghalangi jalan Su Qing. Bahkan sebelum mereka bisa mendekat, benang sari yang berada di depan menjerit kesakitan saat kulit mereka meleleh, berubah menjadi cairan hitam yang menetes ke bawah. Su Qing memperhatikan hal itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Baru sekarang ia menyadari bahwa, setelah transformasinya, racun terlarangnya bereaksi lebih cepat dari sebelumnya. Sambil merenungkan hal itu, ia terus maju. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ia melangkah, benang sari itu meleleh. Wajah-wajah indah yang bukan manusia itu dipenuhi rasa takut saat mereka mundur, gemetar. Dari ekspresi mereka, jelas mereka tidak ingin dia mendekati mereka. Sensasi itu terasa familiar bagi Su Qing. Itu membuatnya teringat kembali saat ia mendekatkan kristal ungu ke istana surgawinya, atau saat jari dewa mengalami hal serupa. Su Qing mengerutkan kening. Ia sebenarnya tidak menyukai pemandangan ini. Jadi ia menghentakkan kakinya, menciptakan riak yang meledakkan benang sari. Satu-satunya yang tersisa hanyalah iris euforia itu sendiri, yang gemetar ketakutan. Dengan gembira, Su Qing berjalan ke atas bunga itu, melewati kelopak-kelopaknya yang banyak dan mengangkat Ningyan yang kurus kering. Ningyan hampir telanjang, menatap Su Qing dengan mata memohon. Dia berkata, "Kakak Su Qing, apa yang kau lakukan di sini? Tolong aku." Ketika Su Qing melihat betapa parahnya Ningyan disiksa, dia menghela napas dalam hati. Itu hanyalah bukti lebih lanjut tentang kengerian yang dapat ditimbulkan dunia ini. Mengambil beberapa pil obat, dia memberikannya kepada Ningyan. Dia juga mengambilkan pakaian baru untuknya. Kemudian dia membantunya keluar dari iris euforia. Begitu mereka berada agak jauh, dan iris euforia itu meleleh dalam awan racun, sebuah jeritan bergema. Di belakang mereka hanya ada gumpalan lumpur hitam. Saat iris euforia itu padam, Ningyan menggigil. Kemudian ia tampak pulih sampai batas tertentu. Ia menoleh kembali ke arah iris euforia itu, dengan ekspresi campur aduk di wajahnya. Su Qing benar-benar terkejut melihat ekspresi wajahnya setelah ia sadar kembali. "Kau merindukannya?" "Tidak," kata Ningyan sambil gemetar. Dia menatap Su Qing dengan mata penuh rasa terima kasih. "Kakak Su Qing, kau telah menyelamatkan hidupku. Aku, Ningyan, tidak akan pernah melupakan ini. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini?" Jawab Su Qing dengan tenang. Yang terpenting, dia ingin tahu apakah Ningyan pernah menyadari bahwa itu adalah Su Qing di pohon 10 usus. Meskipun begitu, sebenarnya itu tidak terlalu penting. Mereka berempat terlibat dalam insiden itu, jadi jika kabar itu tersebar, akan berakibat buruk bagi mereka semua. "Hah," kata Ningyan ragu-ragu. "Kakak Su Qing, aku datang ke prefektur Fajar ini untuk sebuah misi. Tapi kemudian aku terjebak oleh iris euforia sialan itu. Aku terperangkap begitu lama. Jadi kau tidak tahu apa yang terjadi di Kabupaten Penyegelan Laut?" tanya Su Qing. Ningyan tampak terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sebenarnya, dugaan Su Qing sebelumnya benar. Ningyan telah diteleportasi ke sini, dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Kemudian dia bertemu dengan bunga iris euforia. Awalnya, bunga iris euforia hanyalah tanaman kecil. Hampir biasa saja. Tetapi seiring waktu berlalu, ia tumbuh semakin besar dan semakin kuat. Dan, tidak peduli bagaimana Ningyan mencoba membebaskan diri, dia gagal. Su Qing mendapatkan jawaban yang dibutuhkannya hanya dengan melihat ekspresi wajah Ningyan.
Jadi, dia tidak pernah menduga bahwa itu adalah aku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai bergerak lagi. Ning Yan ragu-ragu. Dia selalu takut pada Su Qing, tetapi entah mengapa, sekarang dia merasa lebih takut. Dia bisa merasakan bahwa Su Qing sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati mulai mengikuti. Akhirnya, dia bertanya, "Kakak Su Qing, kita akan pergi kemana?" "Menuju Gunung Fajar." Waktu berlalu, dan Su Qing serta Ning Yan akhirnya semakin dekat dengan Gunung Fajar. Situasi kritis di Gunung Daebreak mencapai puncaknya. Suara siulan memenuhi langit dan bumi saat sejumlah duri hitam melesat ke arah Gunung Daebreak dan menghantam formasi mantra. Gelombang kejut dari serangan tersebut mengirimkan suara gemuruh kemana-mana. Dari penampakannya, terlihat ribuan duri hitam menusuk formasi mantra tersebut. Akibatnya, formasi mantra Gunung Daebreak memiliki retakan yang dalam di seluruh permukaannya. Jelas sekali, hal itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di luar Gunung Daebreak, setiap duri yang melesat di udara mengandung kekuatan penghancur yang eksplosif. Dan duri-duri itu memiliki efek yang sangat membatasi pada formasi mantra. Ketika menusuk formasi mantra pertahanan, duri-duri itu menciptakan kilat hitam yang perlahan-lahan menyambar. Meskipun formasi mantra Gunung Daebreak sangat kuat, bahkan formasi itu pun perlahan-lahan melemah. Sebentar lagi akan meledak, hahaha. Terus semangat semuanya. Setelah meledak, kita akan menyerbu masuk, membunuh semua orang, menjarah tempat itu, lalu meruntuhkan gunung. Serangan terhadap Gunung Daebreak ini jelas merupakan hasil perencanaan yang matang. Saat ini, terdapat lebih dari 1000 kultivator yang terlibat dalam pengepungan. Sekitar 80 mantan narapidana dari divisi pemasyarakatan membentuk inti operasi. Yang lainnya adalah kultivator pemberontak dan preman acak yang direkrut untuk membantu. Ada juga petunjuk yang menunjukkan bahwa beberapa spesies non-manusia utama di prefektur Daebreak diam-diam mendukung upaya tersebut. Hal itu terutama berlaku untuk duri yang digunakan pada formasi tersebut. Itu bukanlah senjata yang dapat diakses oleh kultivator biasa, hanya spesies utama yang mampu menyediakannya. Dari segi tingkat kultivasi pasukan pengepung, sebagian besar berada di tahap pembentukan fondasi atau inti emas. Hanya ada 3 kultivator jiwa Naschen yang hadir. Dari mereka, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya bukan manusia. Salah satu laki-laki memiliki sisik yang menutupi wajahnya, sementara yang lain memiliki 4 lengan. Perempuan itu setengah baya, dengan wajah kedua di dahinya. Wajah kedua itu menawan dan cantik, membuat penampilannya secara keseluruhan tampak mengerikan. Dari segi tingkat kultivasi, fluktuasi yang mereka pancarkan menunjukkan tingkat kekuatan mereka dengan jelas. Perempuan itu berada di tahap Naschen Sol pertengahan, sementara kedua laki-laki itu berada di tahap awal. Ketiganya adalah tahanan yang melarikan diri dari unit C di divisi pemasyarakatan, dan mereka juga yang memimpin pengepungan. Dengan tatapan mata yang sangat dingin, mereka memandang Gunung Daebreak dari ketinggian. Pasukan kecil yang ditinggalkan oleh pengadilan pendekar pedang belum meminta bantuan. Dan mereka bahkan mengirim perintah kepada sekte manusia lain di dekatnya untuk tidak mengirim bantuan. Segalanya tidak berjalan sesuai prediksi. Bukan kami yang membuat prediksi. Spesies utama yang mendukung kami yang melakukannya. Saya rasa kerja sama kita ini berjalan cukup baik. Karena ada sedikit perubahan, mari kita bersihkan tempat ini dan cari solusinya nanti. Setuju. Aku sudah lama ingin mencicipi daging pendekar pedang itu. Sambil tertawa jahat, ketiga makhluk non-manusia Naschen Sol mengirimkan perintah untuk memasukkan lebih banyak duri hitam ke dalam perangkat magis, dan untuk mengintensifkan serangan terhadap formasi tersebut. Gelombang kejut menyebar, mengguncang Gunung Daebreak. Pasukan yang tersisa hanya terdiri dari beberapa lusin pendekar pedang. Saat mereka merasakan gunung berguncang di bawah kaki mereka, wajah mereka dipenuhi amarah. Mereka semua tahu bahwa tidak ada harapan untuk mempertahankan Gunung Daebreak dengan sukses. Tidak ada bala bantuan yang sedang dalam perjalanan. Tidak mungkin ada bala bantuan yang sedang dalam perjalanan. Sebagian besar pasukan dari Gunung Daebreak, dan dari umat manusia pada umumnya, telah dikirim ke garis depan di barat dan utara. Semua harta karun terlarang berada di bawah kendali ibu kota wilayah. Semuanya difokuskan pada pertahanan melawan invasi Holy Tide ke wilayah Sisiling. Karena itu,
Tidak ada yang tersisa untuk memberikan bantuan ke pedalaman. Satu-satunya dukungan yang tersedia adalah dari berbagai sekte manusia di prefektur Daebreak yang saat ini sedang dalam keadaan terkunci. Sungguh mengejutkan mengetahui bahwa para penjahat keji ini memiliki perangkat magis yang dapat menargetkan formasi mantra. Meskipun demikian, mereka jelas menggunakannya secara sporadis, seolah memberi kesempatan kepada Gunung Daebreak untuk meminta bantuan. Di antara kelompok yang terdiri dari beberapa lusin pendekar pedang itu terdapat seorang ahli Naschen Sol yang jelas-jelas adalah pemimpin mereka. Keyakinan akan sumpah pendekar pedangnya terlihat jelas di matanya saat dia berkata, pengepungan Gunung Daebreak ini jelas lebih dari sekadar tentang pengadilan pendekar pedang. Mereka ingin kita meminta bantuan. Jika kita melakukan itu, maka semua organisasi manusia utama di prefektur Daebreak harus membuka pertahanan mereka untuk datang membantu kita. Para penjahat ini ingin menggunakan Gunung Daebreak sebagai umpan. Itulah mengapa aku tidak meminta bantuan dari siapapun. Bahkan, aku memanfaatkan jeda dalam serangan mereka untuk memberitahu semua sekte manusia di prefektur Daebreak bahwa mereka sama sekali tidak boleh mencoba membantu kami dengan cara apapun. Kami akan melawan pertempuran ini tanpa harapan akan bantuan apapun. Aku tidak memiliki wewenang untuk menggunakan jaring harta karun terlarang di langit. Pertempuran utama terlalu penting. Umat manusia secara keseluruhan lebih penting, dan keadaan saat ini terlihat buruk. Namun, aku percaya pada penguasa istana. Umat manusia pasti akan menang dalam perang memperebutkan wilayah penyegelan laut ini. Kita di sini mungkin gugur dalam pertempuran, tetapi manusia secara keseluruhan akan bangkit sebagai pemenang. Dan setelah itu, setiap organisasi non-manusia yang mendukung pengepungan keji ini akan mengalami nasib pemusnahan total. Mata ahli Naschen Sol itu merah padam saat ia berpidato, dan para pendekar pedang lainnya yang mengelilinginya jelas siap bertarung sampai mati. Suara dentuman dahsyat bergema ke segala arah. Laut abisal bergetar, dan semua pegunungan berguncang. Formasi mantra besar Gunung Daebreak telah runtuh. Para penjahat iblis dan bajingan keji yang telah mengepung gunung itu mengeluarkan lolongan serakah saat mereka menyerbu maju untuk menyerang. Segelintir pendekar pedang yang bertugas mempertahankan Gunung Daebreak juga menyerbu maju. Perangkat magis yang terpasang di gunung diaktifkan, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Pertempuran telah dimulai. Perangkat magis itu dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa, membuat gelombang penyerang pertama tidak mungkin maju terlalu jauh. Tetapi musuh telah mempersiapkan diri dengan baik. Sesaat kemudian, ketiga makhluk non-manusia Naschen Sol bergerak, menyebabkan layar cahaya besar turun dari atas. Cahaya itu berasal dari harta karun magis yang diberikan kepada mereka oleh spesies non-manusia yang mendukung peristiwa ini. Cahaya itu berubah menjadi jejak telapak tangan raksasa yang jatuh ke Gunung Fajar dan menghancurkan semua perangkat magis pertahanan. Suara letupan terdengar di mana-mana saat perangkat magis itu hancur. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat gelombang kedua dan ketiga kultivator sesat dan preman acak bergegas maju. Krisis besar sedang terjadi. Melihat apa yang terjadi, tatapan gila memenuhi mata pendekar pedang Naschen Sol. Sambil meneriakkan seruan perang, dia melawan balik bersama puluhan pendekar pedang di sisinya. Namun, serangan balik mereka tampak seperti perahu layar kecil yang melawan bendungan yang jebol. Itu tidak cukup. Dalam sekejap mata, mereka menderita luka parah, menyebabkan darah menyembur dari mulut mereka. Sang pendekar pedang Naschen Sol menerima serangan gabungan dari ketiga makhluk non-manusia Naschen Sol, yang membuatnya terluka parah. Namun, tak ada sedikit pun penyesalan atau kesedihan di wajahnya. Dengan mata yang memancarkan kegilaan, dia mundur sedikit, bersama dengan para pendekar pedang lainnya. Ketika dia melihat sekeliling pada kesedihan dan kemarahan di mata para pendekar pedang lainnya, ekspresinya menjadi semakin ganas. Dia mengeluarkan gulungan giok transmisi. Kepada seluruh sekte manusia di prefektur Fajar, ini Sun Hai dari pengadilan pendekar pedang di Gunung Fajar. Ini pesan terakhirku untuk kalian semua. Jangan kirimkan bantuan apapun kepada kami. Tugas kalian adalah tetap aman di dalam formasi sihir kalian, dan menunggu sampai umat manusia bangkit meraih kemenangan. Ketika itu terjadi, laporkan apa yang terjadi hari ini ke Istana Pendekar Pedang. Spesies apapun yang terlibat dalam serangan ini, baik kultivator sesat atau bukan, dan spesies apapun yang mendukung mereka, akan dikirim ke neraka. Dan aku,
Sun Hai akan menunggu mereka di sana, dengan semua pendekar pedang rekan-rekanku di sisiku hari ini. Para pendekar pedang bersumpah untuk membela umat manusia, bahkan jika kami mati dalam prosesnya. Sun Hai tertawa terbahak-bahak. Para pendekar pedang di sekitarnya, meskipun berada dalam situasi putus asa, juga ikut tertawa bersamanya. Ketika tawa mereka sampai ke telinga para kultivator pemberpan ang musuh, niat membunuh mereka membara, dan mereka menyerbu maju dengan amarah yang semakin besar. Tepat ketika keadaan tampak benar-benar tanpa harapan bagi para pendekar pedang, teriakan melengking yang mampu mengguncang langit dan bumi meletus dari arah laut jurang. Kabut dan air bergejolak saat seekor gagak emas raksasa dengan bentang sayap ratusan meter terbang ke atas, dikelilingi oleh lautan api. Dengan aura yang spektakuler, ia melesat menuju Gunung Fajar. Gagak emas itu berkilauan dengan cahaya hitam, dan dari dalam lautan api tak terbatas di sekitarnya, lebih dari 100 ekor berputar-putar, melepaskan aura yang menakutkan. Yang lebih mencolok lagi adalah sesosok kecil yang duduk bersila terbalik, mengenakan jubah kekaisaran, dengan mahkota kekaisaran di kepalanya. Mata sosok kecil itu sedingin es. Ia tampak mengancam tanpa marah, dan memancarkan niat membunuh yang besar bersamaan dengan fluktuasi jiwa yang baru lahir. Saat gagak emas itu mengeluarkan teriakannya, sosok kecil itu berdiri, dan bersama-sama, mereka meledak dengan semangat yang mampu menaklukkan gunung dan sungai. Menanggapi kejadian tak terduga ini, para kultivator non-manusia yang menyerang Gunung Daibreak menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut. Hal itu terutama terlihat pada ketiga penjahat Naschen Sol, yang pupil matanya menyempit. Wanita paruh baya dengan tingkat kultivasi jiwa Naschen pertengahan itu menatap dengan mata menyipit. "Jiaolin," katanya dingin, "pergilah dan bunuh gagak emas itu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Naschen Sol non-manusia berwajah bersisik itu berbalik, matanya berkilat dengan niat membunuh. Memanggil beberapa kultivator lain untuk ikut bersamanya, dia terbang menemui gagak emas itu. Sementara itu, para pendekar pedang di Gunung Daibreak tampak terkejut. Hal itu terutama berlaku bagi pendekar pedang Naschen Sol. "Menjauh!" teriaknya cemas. "Aku tidak peduli siapa kau, pergilah dari sini. Lari!" Namun, bahkan saat dia meneriakkan kata-kata itu, kelompok yang memisahkan diri dari pasukan penyerang utama untuk menghalangi gagak emas tiba-tiba mendapati diri mereka dalam kegelapan. Cahaya senja yang indah telah tertutupi. Seluruh langit menjadi gelap gulita, seolah-olah telah berubah menjadi lautan kegelapan. Dan hanya samar-samar terlihat seekor naga biru kehijauan berputar-putar di atas, melolong, kumis naganya melayang-layang di sekitarnya. Saat bergerak, ia melepaskan fluktuasi yang mengguncang langit dan bumi. Tekanan dahsyat yang dipancarkannya menekan para kultivator sesat dengan kekuatan yang begitu menghancurkan sehingga mereka semua muntah. Kemudian Gunung Fajar bergetar hebat saat semua kultivator yang lebih lemah di pasukan kriminal tiba-tiba gemetar dan meledak. Jeritan menyedihkan terdengar saat mereka hancur tubuh dan jiwanya. Saat langit menjadi gelap, mata yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampak sangat mengerikan. Mereka berkedip, dan hati para kultivator non-manusia bergetar, membuat mereka tertegun. Sebuah kilat merah muncul, melesat bolak-balik di antara para kultivator yang tertegun, menembus setiap dari mereka. Kemudian, yang membuat semua kultivator musuh tercengang, seberkas cahaya muncul dari dalam laut jurang. Saat melesat ke arah mereka, cahaya itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Itu adalah cahaya fajar. Di dalam cahaya 7 warna itu terdapat sesosok manusia. Ia tidak mengenakan pakaian biasa. Sebaliknya, ia mengenakan seragam putih seorang pendekar pedang. Matanya sedingin es dan dipenuhi niat membunuh yang dapat mencapai tingkat tertinggi. Dia tak lain adalah Su King. Dia berada agak jauh, tetapi dia telah melihat formasi sihir Gunung Daibreak runtuh. Entah karena tanggung jawabnya sebagai seorang pendekar pedang, atau karena arti Gunung Daibreak baginya secara pribadi, dia tidak akan membiarkannya dinodai. Maka, dia menyerang. Di atas sana, Naschen Sol non-manusia bersisik itu menghantam gagak emas. Lautan api berkobar, suara gemuruh yang dahsyat mengguncang segalanya, dan suara pertempuran terdengar nyaring. Su King melirik ke sana, lalu membuang muka. Sekarang gagak emas itu telah mencapai tahap ketiga, ia memiliki kemampuan bertarung jiwa Naschen. Terlebih lagi, dia tidak perlu mengendalikannya.
Teknik kelas imperial pada akhirnya memperoleh pemikiran independennya sendiri, yang berarti gagak emas itu dapat mengurus dirinya sendiri. Su Qing mempercepat gerakannya. Dengan berkah yang diberikan oleh tubuh dewa, dia menjadi bayangan yang hampir seketika mencapai Gunung Fajar. Hal pertama yang dilakukannya adalah menabrak seorang non-manusia inti emas. Kultivator itu adalah individu yang luar biasa, tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah berteriak sesaat sebelum meledak. Saat kabut darah menyebar, Su Qing muncul dari dalam. Sesaat kemudian, dia berada di depan non-manusia inti emas lainnya. Sebelum kultivator itu sempat bereaksi, Su Qing mengeluarkan belati dan menebas lehernya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga kepala terlepas dari bahunya, disertai dengan semburan darah. Itu adalah pemandangan yang agak familiar. Dengan mata dingin, Su Qing melompat ke depan, melakukan gerakan mantra dan menunjuk. Cahaya fajar memancar dari dirinya, menuju ke arah para pendekar pedang yang ternganga. Saat mendekat, ia menciptakan penghalang pertahanan di sekitar mereka. Su Qing tidak punya waktu untuk menjelaskan saat itu. Dia hanya melepaskan kekuatan istana surgawi ketiganya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengingat keadaan, dia tidak terlalu memikirkan untuk merahasiakan apapun. Awan racun menyebar, dan ketika menyentuh para kultivator non-manusia, mereka menjerit dan meleleh menjadi lumpur berdarah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Saat racun Su Qing menyebar, bayangannya menjadi gila. Untuk membuktikan nilainya dan kesetiaannya, ia memanfaatkan kegelapan untuk mulai memparasit apapun yang bisa dihinggapinya. Ia mengendalikan satu kultivator non-manusia demi satu. Dengan ngeri, mereka mendapati diri mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri. Mereka mulai meledakkan diri dan saling membunuh. Patriark prajurit Vajra Emas juga berada di jalur pembunuhan. Dalam upaya untuk meningkatkan posisinya sendiri dan membuat dirinya tampak lebih kuat, dia mempertaruhkan segalanya. Sebagai kilat merah, dia melesat bolak-balik, menyebabkan dentuman dan gemuruh yang tak berujung. Lalu muncullah naga biru kehijauan Dao Surgawi. Saat ia menghembuskan napas ke kiri dan ke kanan, kekuatan harta karun magis yang diberikan oleh spesies non-manusia utama mulai bergelombang dan terdistorsi. Sementara itu, perangkat magis pertahanan di Gunung Fajar diperkuat oleh aura takdir. Setelah diaktifkan, mereka mulai melepaskan serangan dahsyat. Suara dentuman yang memekakkan telinga terdengar di mana-mana. Su Qing tiba tepat pada waktunya.